hidup kita ini di bulan puasa ini kita wajib memperbaiki diri kita. Insya Allah dengan memperbaiki diri kita, kita akan baik. Siapa saja akan menjadi baik di hadapan kita maupun di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da summa wa ba'du. Jamaah Masjid Cengho yang dirahmati Allah, alhamdulillah nggak terasa kita hari ini sudah menjalani ibadah puasa. Semata nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini semata karena Allah. Sudah sepantasnya juga kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur kita yang paling dalam. Kenapa? Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan yang namanya perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa ini datangnya mungkin bisa dikatakan 1 tahun sekali, tapi 1 bulan. Ada yang mengatakan ibadah puasa ini ibadah bulanan. Kenapa? 1 bulan penuh kita melaksanakan perintah Allah. Yang paling terpenting adalah hari ini kita bisa berpuasa karena Allah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam hendaknya selalu kita berikan, kita curahkan ila habibina wa syafi'ina nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ini telah banyak memberikan contoh dalam kehidupan bermuamalah sehingga kita hari ini bisa menjadi panutan, bisa mengikuti panutan beliau. Bisa ada orang bisa menjadi panutan karena agamanya seorang Islam dan mukmin. Tidak sedikit juga orang yang tidak bisa dijadikan panutan. Kenapa? Karena dia Islamnya tidak Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam masih Islam-Islaman, masih Islamnya yaitu KTP-nya. Nah, Islam yang dikatakan Islam panutan itu salah satunya dia memaknai bulan puasa ini ibarat merindukan kekasihnya. Kenapa? Kalau orang merindukan kekasih, pasti apa yang dilakukan yaitu insya Allah dengan keridhaan Allah. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di rumah, waktu muda Bapak merindukan kekasihnya datang, walaupun jam 12 jam, 14 jam ditunggu, pasti ditunggu. Kenapa? Tidak ada hitungannya, karena dia sudah cinta. Nah, kalau sekarang ini kita lihat momentum puasa, kita cinta karena kecintaan kita karena Allah, insya Allah jadilah momentum puasa itu puasa yang berkah. Kita bisa memaknai puasa yang sesungguhnya itu bukan karena apa? Bukan karena dari alim ulama, bukan daripada kiai saja, bukan daripada rasul saja, tapi hati kita yang mau mendalami, yaitu mau mengamalkan amalan yang diajarkan oleh beliau-beliau itu. Bukan cuma taklid, mengikuti, tapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembalikan lagi dalam kisah puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengingatkan, intinya, hai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa, kata Allah, seperti orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu mendapatkan tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita garis bawahi, perintah puasa ini untuk orang mukmin, untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Islam pun belum bisa dikatakan. Kenapa? Kalau dia tidak beriman. Banyak KTP-nya cuma Islam. Nah, jadi ketika melihat orang yang tidak puasa di luar sana, apakah kita sebagai orang Islam, orang yang menjalankan ibadah puasa langsung marah? Melihat orang tidak puasa, itu ujian untuk kita. Kita istighfar sebanyak mungkin, mengatakan bahwa itu ujian semata untuk kita menjalankan ibadah puasa. Jangan kita tanggapi dengan emosi. Tak
takbir, Allahu Akbar, hancurkan rumah makan itu. Karena dia tidak menghargai. Sebenarnya itu adalah ujian terbesar kita, adalah salah satunya puasa itu menahan hawa nafsu. Bukan sekedar hawa nafsu makan saja, syahwat saja, tapi bisa mengontrol. Ketika ada orang yang tidak membuat hati kita senang, bagaimana sikap kita untuk menyikapi itu semua. Jamaah Masjid Cengho rahimahullah, di mana terkadang puasa itu hanya bisa dikategorikan menahan hawa nafsu makan dan lain-lain seperti syahwat saja. Tapi intisari puasa itu yang dimana kita mengingatkan diri kita bahwa puasa itu ada orang lapar, ada orang haus. Itu rasanya gimana? Dimana orang yang biasa hidup dengan makan cukup, minum cukup, bagaimana bisa kita rasakan saudara-saudara kita yang hidup terbiasa dalam kelaparan atau kategori miskin. Bayangkan orang miskin yang tidak makan 3 hari. Kita yang puasa hanya berapa jam saja, antara kisaran 12 jam, 13 jam. Itu saja rasanya sangat luar biasa. Terasa sekali lapar dan haus. Ustaz, kalau puasa tidak boleh ngomong lapar dan haus. Kalau ada orang puasa dia bilang dia tidak lapar, dipertanyakan puasanya. Kalau ada orang puasa dia puasanya tidak haus, dipertanyakan puasanya. Kenapa? Bisa jadi dia lupa dia sudah makan dan minum. Kalau kita ngomong lagi kembali tentang puasa, menahan diri itu sangat luar biasa, sangat susah. Tapi paling tidak kita bisa mengontrol. Jangan hiraukan orang-orang yang terkadang memang suka usil, mengurusi kerjaan orang, mencari-cari aib orang, mengadu domba. Itu adalah ujian juga, salah satu ujian orang berpuasa. Yang dimana kita hidup dalam puasa ini diriado oleh Allah untuk membentuk potensi diri insan kamil, insan yang sempurna di mata Allah. Dengan artian seperti apa? Yaitu kata pepatah Arab mengatakan, asli nafsaka yasullaka nas. Hidup kita ini di bulan puasa ini kita wajib memperbaiki diri kita. Insya Allah dengan memperbaiki diri kita, sekitar kita akan baik. Siapa saja akan menjadi baik di hadapan kita maupun di hadapan Allah. Tapi ketika puasa ini menjadi muspro, tidak ada nilainya di mata Allah maupun di mata manusia, yaitu hanya orang-orang yang merugi. Maka saya mengajak sekali lagi kepada jemaah Masjid Cengho dimanapun berada, terutama di bulan puasa ini, mari sama-sama kita fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Membentuk kebaikan itu memang tidak semudah memberikan tangan. Paling tidak kita momentum ini menjadikan karakter kita lebih baik, terutama dalam ibadah 5 waktunya. Kalau kita lihat, memang sekarang ini sangat susah untuk beribadah di masjid, karena memang dari aturan pemerintah yang harus kita taati dan kita dukung, yang mana COVID-19 itu sangat luar biasa. Apabila terjadi perkumpulan massa, maka sholatnya di mana? Kita sholat di rumah, sama saja. Karena siapapun yang beribadah, Allah tidak pernah tidur. Allah Maha tahu. Walaupun kita sholat di rumah, ketika kita mengangkat tangan, insya Allah Allah ijabah setiap doa-doa kita. Dengan catatan, setiap ibadah kita mencari ridho Allah. Jangan waktu sekarang ini sudah susah ibadah, malah untuk apa? Pamer, cari pamrih, melihatkan kepada tetangga biar dinilai, dipuji. Oh, si A itu rajin baca sholat taraweh di rumah dengan bacaan yang kencang, Bismillahirrahmanirrahim, biar tetangganya dengar. Padahal hal-hal seperti ini tidak perlu kita lihatkan. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ingat saudara kaum muslimin rahimahullah, hari ini kita belajar bersama di bulan puasa ini untuk membentuk yang namanya keistiqomahan. Keistiqomahan itu apa? Ibadah yang selalu kita lakukan
setiap saat tanpa diperintah, dan istiqomah itu ibadah yang tidak pernah putus karena Allah. Jangan jadikan momentum puasa ini momentum hanya sesaat, ibarat kata ibadah musiman. Jadi waktu puasa semua orang beribadah, tapi setelah puasa hilang ibadah itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita istiqomah, al-istiqomah itu ainul karomah. Sesuatu yang istiqomah menjadikan sebuah karomah, yang mana karomah itu datangnya dari Allah Subhanallah, bisa menjadikan kita hidup itu menjadi terasa indah. Pada dohirnya manusia itu tidak kelihatan bahagia, tapi batinnya sangat bahagia. Keluarganya bahagia. Kenapa? Allah yang cukupi. Kelihatan manusia, oh orang itu melarat, tapi dalam hati keluarganya dia tidak pernah cekcok. Kenapa? Karena Allah yang cukupi. Jamaah Masjid Cengho rahimahullah. Mari poin yang ketiga, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali, inti dari puasa harus kita tanamkan rasa cinta kepada Allah. Dengan rasa cinta dan kesenangan dan keimanan kita kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti sabda Nabi Allah Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya hari ini maupun yang akan datang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rindu akan Ramadan, sehingga apa? Ketika kita menjalankan puasa ini menjadi nilai ibadah yang benar-benar luar biasa, ampunan dari Allah. Bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kerabat kita diampuni, dosa-dosa saudara kita diampuni, dosa-dosa yang menonton ceramah online ini diampuni oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, penuh dengan maghfirah di bulan ini. Mari sama-sama kita istiqomahkan, selalu berdoa, berminta, munajat kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadikan sebuah berkah dan anugerah. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.